Perkembangan mode di abad ke-20. Fashion di abad ke-20 mengalami banyak perubahan besar. Pada awal abad ini, gaya berpakaian cenderung lebih formal. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama setelah Perang Dunia, orang mulai lebih bebas berekspresi melalui pakaian mereka. Desainer terkenal seperti Coco Chanel dan Christian Dior membawa tren baru yang membuat pakaian menjadi lebih simpel dan modern. Perkembangan industri dan media juga mempengaruhi fashion, sehingga pakaian tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga cara untuk menunjukkan identitas dan status sosial. Pada akhirnya, fashion pada abad ke-20 menjadi sangat beragam dan mencerminkan perubahan zaman. Fashion pada abad ke-20 dibagi menjadi beberapa periode sebagai berikut. Periode pertama pada tahun 1900-an disebut dengan periode Art Nouveau. Siluet wanita mulai berubah dengan korset berbentuk S yang mempertegas pinggang sempit dan dada terangkat. Pakaian menjadi lebih estetis dan praktis dengan sepatu yang berhak terendah. Periode selanjutnya, yaitu pada 1910-an, disebut dengan periode Orientalisme. Mode dipengaruhi oleh tema militer dan harem, dengan fokus pada kenyamanan dan feminitas. Gaun transparan, celana parasut, dan topi kecil menjadi tren. Selanjutnya periode 1920-an, yaitu The Era of Jazz. Gaya Art Deco mulai dengan siluet datar, rok pendek, dan gaya rambut bob. Mode menjadi lebih maskulin, menekankan kebebasan dan emansipasi wanita. Periode selanjutnya pada tahun 1930-an disebut dengan periode The Great Depression. Gaya unisex yang disebut dengan La Garçonne berkembang dengan pakaian feminin yang lebih sederhana dan seksi. Wanita mulai merokok, menyetir, dan mengenakan pakaian yang lebih casual. Selanjutnya periode Perang Dunia Kedua pada 1940-an. Perang mempengaruhi mode dengan pakaian militer dan praktis menjadi tren. Coco Chanel menciptakan setelan jazwall untuk wanita dan sepatu hak rendah menjadi populer. Periode selanjutnya pada 1950-an, yaitu periode The New Look. Christian Dior memperkenalkan New Look yang mengembalikan feminitas dengan siluet jam pasir, rok lebar, dan pakaian yang elegan dan romantis. Periode selanjutnya pada 1960-an disebut dengan periode The Beatles and the Rolling Stones. Mode muda berkembang dengan gaya minimalis dan rok mini. Subkultur mods muncul, dan Beatles mengubah gaya berpakaian menjadi lebih formal. Periode selanjutnya pada 1970-an yang disebut dengan periode hippie and disco. Mode menjadi sangat beragam dengan gaya retro, etnik, hippie, dan disco. Konsep lemari pakaian dasar muncul, memudahkan kombinasi pakaian sehari-hari. Periode 1980-an yang disebut dengan career and aerobic. Pakaian menjadi lebih besar dan mencolok, dengan bahu lebar, warna neon, dan aksesoris yang mencolok. Seksualitas wanita kembali ditekankan dalam pakaian. Periode terakhir pada 1990-an yang disebut dengan periode grunge and unisex. Gaya minimalis dan casual dominan dengan tren unisex, grunge, dan sporty. Kebebasan berekspresi dan mode yang lebih praktis menjadi ciri khas.